Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Izinkan saya, Jaya SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Barito Timur, akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kegiatan coaching bersama Ibu Mahrika Istiana, guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 7. Dan pada video ini juga akan ditampilkan kegiatan pra-observasi kelas serta supervisi akademik di dalam kelas dan juga pasca observasi di dalam kelas bersama dengan pengajar praktik Ibu Lorena Wati SPD. Selamat menikmati video ini dan sama-sama kita belajar bagaimana untuk melakukan coaching dan supervisi akademik di kelas. Terima kasih. Selamat pagi Bu Mahrika. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik saja. Keluarga di rumah bagaimana? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan sesi coaching untuk supervisi akademik nanti yang akan dilaksanakan Ibu Mahrika. Nah, tadi atau kemarin juga kita sudah ada berbicara mengenai masalah ini. Jadi yang ingin saya sampaikan ke Ibu Mahrika bahwa nanti tujuannya kita melaksanakan ini adalah saya sebagai calon guru penggerak ingin menggali permasalahan yang ada selama Ibu Mahrika mengajar di dalam kelas, kemudian mendengar dari Ibu Mahrika tentang permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran yang Ibu Mahrika lakukan di dalam kelas selama ini di SMP Negeri 3 Tamiang Layang, dan nanti mungkin bisa menggali apa saja nanti yang Ibu Mahrika mampu berikan untuk melakukan strategi perubahan dan implementasinya nanti supaya berdampak kepada peningkatan atau minat hasil belajar peserta didik. Kira-kira seperti itu Ibu Mahrika tujuan kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai ya Bu Mahrika ya. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan, selama Ibu Mahrika mengajar, Ibu Mahrika mengajar bahasa Indonesia ya? Di kelas berapa Ibu Mahrika? Kelas 7. Di kelas 8 ada? Enggak ada di kelas 7. Di kelas 7 juga. Berapa jam seminggunya Ibu Mahrika? Seminggu mungkin 6 jam. 6 jam ya. Jadi selama melaksanakan pembelajaran itu, apakah Ibu Mahrika juga ada melaksanakan kegiatan lain seperti itu? Selain mengajar di kelas, tapi ada tidak pekerjaan-pekerjaan lain yang Ibu Mahrika lakukan? Tidak ada, cuma hanya mengajar saja. Mengajar. Tapi Ibu Mahrika juga sebagai pembantu bendahara ya di sekolah ini. Nah, iya. Apakah itu cukup mengganggu Ibu Mahrika selama menjadi seorang pengajar di sekolah ini? Sudah juga, karena di dalam hal belajar wajib harus dilaksanakan sesuai apa yang dijadwalkan. Dan satu minggu itu 3 kali, 3 jam, 6 jam, kelas 7A, 7B, 7C, lumayan lah. Artinya semuanya bisa dikondisikan Ibu Mahrika ya, sehingga tidak mengganggu yang pekerjaan utamanya sebagai pengajar dan pendidik. Kemudian Ibu Mahrika, selama Ibu Mahrika mengajar bahasa Indonesia nih ya di kelas 7, ada nggak kira-kira masalah-masalah yang Ibu Mahrika dapati di dalam kelas? Kalau masalah sih tidak ada, tapi kalau dalam hal tugas
kalau mereka diberikan tugas tanpa penjelasan apapun sangat sulit mereka menjelaskan, kecuali kalau diberi sebuah tayangan atau mereka itu yang gambar-gambar ada tulisan atau yang untuk yang bergambar-gambar yang penjelasan-penjelasan seperti itu. Tapi kalau anak-anak sekarang yang sukanya menayangkan sebuah video, misalkan dalam sebuah video kan di kelas 7 ada tentang teks berita. Karena teks berita itu tidak mungkin mereka tidak langsung melihat tayangan langsung kan, kayak di YouTube dan di video-video kan banyak tentang berita yang terjadi di Indonesia lah, tidak usah di Indonesia, kalau di sini bisa ada tentang kenakalan yang remaja. Jadi kalau ditayangkan itu mereka tahu unsur-unsur yang apa kan dalam teks itu ada indikator-indikatornya, ada mengidentifikasi, menelaah dan menganalisis. Jadi di awalnya dulu mengidentifikasi, mengenal unsur-unsur beritanya. Kalau menayangkan video itu mereka mudah paham daripada penjelasan langsung dari guru. Karena penjelasan dari guru itu langsung kan di papan tulis, belum tentu yang mereka jelas langsung. Kalau langsung melihat video itu mereka paham. Itu belum diterapkan di kelas karena saya sendiri baru memakai yang pakai yang kertas karton yang bertulis bagan gitu aja. Struktur misalkan unsur 5W1 lah, unsur sekitar 1 sampai 6 gitu. Udah itu kan mereka ada yang paham paling beberapa orang saja. Kesulitannya kalau mereka sulitnya mana apa yang terjadi itu bisa bingung dengan bagaimana dan mengapa. Mereka selalu salah terus, salah antara 3 itu. Jadi dengan membagaimana menanyakan itu paling sulitnya itu. Baik, tadi Ibu Marika mengatakan bahwa anak-anak itu sulit dalam mengerjakan tugas seperti itu ya. Kira-kira dalam mengerjakan tugas ini yang dimaksud sulit itu seperti apa, Ibu Marika? Apakah mereka itu sulit mengerjakan tugas saat itu atau tugas itu ditugaskan di rumah seperti itu maksudnya? Bagaimana Ibu Marika? Kalau ditugaskan di rumah mungkin mereka bisa karena mencari Google searching dulu, karena pandai anak-anak sekarang. Google cari dulu. Tapi kalau kesulitannya itu karena guru mungkin entah aku sendiri menjelaskan kurang, mungkin harus berkali-kali menjelaskannya baru mereka paham. Kalau cuma 1 kali mereka nggak bakalan paham. Walaupun menayangkan video itu mereka entah fokus videonya entah apa nggak tahu juga. Dan dengan kedua kalinya, ketiga kalinya baru mereka paham. Jadi kalau selama mengajar kelas 7 ini yang mengulang-ulang kembali berkali-kali lah menjelaskannya sampai mereka paham sendiri. Baru ke materi lain. Jadi peserta didik itu harus dijelaskan berkali-kali dulu seperti itu Bu Marika ya, sampai mereka akhirnya baru mereka bisa mengerti gitu. Dari masalah yang tadi Ibu Marika sampaikan tentang peserta didik yang susah mengerjakan tugas di dalam kelas, kemudian harus dijelaskan berkali-kali baru mereka paham. Kira-kira Ibu Marika punya rencana apa ini untuk melakukan perbaikan lah kira-kira di dalam pembelajaran Ibu Marika? Mungkin yang seperti di awal tadi yang segalanya harus menayangkan video, tapi cari video yang mudah yang bisa dipahami anak-anak didik sesuai dengan apa indikator yang ada yang sekarang nih. Sekarang itu ada. Jadi nanti Ibu Marika akan mencoba menayangkan video seperti itu ya dalam pembelajaran. Kalau yang membuat atau paling saya sendiri pun membuat PowerPoint, nggak harus mengambil video orang atau apa, saya sendiri yang membuat PowerPoint juga nanti di dalam pembelajarannya. Baik, Ibu Marika, dari range 1 sampai 10, kira-kira posisi anak-anak ini Ibu Marika menilainya sekarang ini berapa? Kemudian setelah Ibu Marika nanti memberikan video dan presentasi tadi PowerPoint-nya, kira-kira pada nilai berapa anak-anak nanti bisa memperoleh hasilnya yang diharapkan oleh Ibu Marika? Saya harapkan apa yang aku yang ada 8 lah. Kalau sampai 7 itu kan sudah syukur mereka, berarti mereka memahami apa yang saya jelaskan.
diajak menjadi Kalau sekarang mungkin nilai mereka itu kira-kira berapa di Ibu Marika bisa memberikan ilustrasi? kalau ilustrasi ke sekarang yang lebih dari 80 oke lah kalau nggak bisa. Artinya kalau sekarang mungkinnya nanti yang diharapkan itu kan Ibu Marika mengharapkan mereka ke 8. Nah mungkin sekarang nilai mereka itu kalau yang benar-benar itu berapa kira-kira? Di angka berapa? Kalau sebenar-benarnya karena itu kan berlanjut, mereka pahamnya ini aja bisa 80, mungkin yang kedepannya lagi kan materinya lain-lain. Ya. Saya ini mau lakukan strategi lagi supaya mereka lebih tinggi, tapi mereka tuh dalam satu bab itu mungkin ada yang mereka sukai, entah teks apa itu kan banyak bahasa Indonesia atau teks-teks segala deskripsi, prosedur, mungkin di teks prosedur mereka saya menjelaskan bagus ini dapat 80, mereka besok lagi sudah teks observasi kan agak sulit tentang penelitian lagi bisa turun lagi. Nah mungkin gimana ya, nggak selalu yang mereka mau yang nilainya bagus. Ya. Tapi alhamdulillah kalau selama ini mereka itu bagus saja ini menyampaikannya, tapi enggak juga kalau sampai menilai sampai 50 kan enggak bagus kan mereka itu ya mereka sudah sulit menulisnya, proporsi mereka sudah bagus, kata-katanya sudah bagus kan dalam satu anak kan berbeda-beda pendapatnya, jadi enggak mungkin sama menyalahkan semuanya, jadi anggaplah itu benar. Baik, tadi sudah Ibu Marika sampaikan. Baik Ibu Marika, sesuai dengan hasil coaching kita kemarin, percakapan kita kemarin, hari ini kita akan masuk ke kelas Ibu Marika untuk melakukan supervisi di kelas. Tapi sebelum itu kita melakukan pra-observasi sebelum masuk ke kelas. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Ibu Marika, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan hari ini apa Ibu Marika? Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Mengidentifikasi Selamat pagi Ibu Marika. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Baik, di pagi yang indah ini kita akan Setelah ya, musik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan Nadia ke depan. Ku tidak
kasih. Baik. Sebelum kita belajar, Ibu mengabsen kalian dulu. Aprilia Andriani, Arya Swatala, Selo Sesa, Dipo Harapan Katelu, Excel, Imam, Jonas, Joyce, Maretno, Nadia, Pedri, Pilka, Alpa, ya. Priscila Jasoda, Repolano, Renaldo, Reski Aditya, Rini Wijaya, Rio, Roland, kemana Roland? Izin, ya oke izin. Selpa, Virgo Paris Saputra, Windiani, Windy Kristi Sitorus, dan Yuel Sertian ya hadir. Jadi yang izin hari ini cuma si Roland. Oke, kita materi langsung aja lah. Kemarin sudah tentang teks berita. Masih ingat enggak apa itu teks berita? Benar, masih ingat. Excel ingat apa teks berita? Kita langsung mengulang kembali. Kan sudah Ibu jelaskan. Nadia, tentang unsur-unsur teks berita ingat. Oh, kenapa unsur intrinsik? Itu kan cerita teks fabel. Ngapain? Kita sekarang materinya tentang teks berita ya. Nah, di sini ada teks beritanya, ada KD-nya, mengidentifikasi unsur teks berita atau yang pernah kalian dengar dan dibaca. Jadi yang pertama kita memahami pengertian berita dan kedua mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, yang pertama adalah memahami ya teks berita. Nah, ini jelas nggak? Nggak? Oh, nggak ada ini ya, sinyalnya. Ya, lihat di sini pengertian teks berita. Jadi merupakan teks yang berisi laporan segala peristiwa atau informasi yang terjadi di dunia. Jadi kalian kan pernah menonton televisi, dibaca majalah, koran. Kalau yang sekarang ada berita apa yang menariknya? Ada yang pernah ada nonton berita nggak pagi tadi? Enggak ada. Hah? Nonton berita? Nonton apa? Ah, nonton kartun Upin Ipin. Bohong. Iya. Nonton Sipa. Teks berita pagi ini. Kalau yo nonton apa pagi ini? Masa nonton kartun? Ayo yo. Nah, kalau Abah ada nonton berita nggak pagi ini? Enggak ada. Melandau semua kalian nih. Nggak ada. Mah bohong, nggak ada di TV si Jonas. Oke, sekarang kita membahas tentang memahami pengertian berita. Lihat, kalian banyak menonton di berbagai majalah, televisi, bahkan internet ataupun media lainnya. Jadi berita adalah satu alat komunikasi berisi informasi aktual tentang peristiwa terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Jadi sekarang kita melanjutkan tentang mengidentifikasinya. Ada unsurnya kemarin ada enggak? Nah, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita kemarin ada berapa? Ada 6. 5W1. 5W1. Yang pertama apa? Apa yang kedua? Ayo Yoel, apa yang kedua? Siapa? Yang ketiga? Apa? Di mana? Yang keempat? When? Kapan? Yang kelima? Why? Yang keenam? How? Jadi oke. Jadi dalam teks berita ada 6. Lihat di sini.
Jadi kalian nanti mencari sesuatu entah di koran atau berita atau apapun, lihat ada what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, dan why, mengapa, dan how, bagaimana. Jadi dalam yang pertama adalah what, apa. Jadi kalau mencari apa yang terjadi, peristiwa itu terjadi lah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa. Nah, jadi siapa yang pelakunya, entah tersangkanya atau korbannya, boleh. Itulah jadi siapa, misalkan si Windy. Nah, kalau ada Windy 13 tahun terjadi
selamat pagi Bunda Loren dan juga Ibu Mahrika. Jadi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita di sini akan melaksanakan percakapan pra-observasi yang merupakan bagian dari coaching kepada Ibu Mahrika. Seperti yang kita ketahui, saya sudah melaksanakan coaching supervisi di kelas kepada Ibu Mahrika. Kemudian hari Senin kemarin kita juga sudah melakukan supervisi di kelas Ibu Mahrika, melihat Ibu Mahrika mengajar. Dan luar biasa sekali Bunda, waktu saya mensupervisi Ibu Mahrika bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi kemarin strateginya adalah Ibu Mahrika menggunakan media pembelajaran PowerPoint untuk memberikan atau menjelaskan kepada peserta didik di dalam pembelajarannya mengenai materi teks berita. Nah, kemudian Ibu Mahrika juga bagian yang ingin dikembangkan Ibu Mahrika adalah bagaimana peserta didik itu bisa menyelesaikan tugas, karena selama ini siswa-siswa itu waktu diberikan tugas hasilnya tidak tuntas. Jadi dari range 0 sampai 100, Ibu Mahrika inginnya peserta didiknya mencapai nilai tugasnya 80. Nah, kemarin sudah kita masuk ke kelas dan saya menyaksikan sendiri luar biasa Ibu Mahrika melakukan perubahan di dalam kelasnya. Jadi pada kesempatan hari ini saya izin dan Bunda kita memulai percakapan pasca observasi kelas. Baik Ibu Mahrika, bagaimana kabarnya hari ini Bu Mahrika? Ya, baik, biasanya. Keluarga di rumah sehat Bu Mahrika ya? Amin. Ya, puji Tuhan dalam keadaan yang seperti ini kita dapat bertemu sini melakukan percakapan pasca observasi. Jadi ada yang ingin saya tanyakan ini Bu Mahrika, setelah kita melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas Ibu Mahrika kemarin, bagaimana perasaan Ibu Mahrika setelah melakukan perubahan di dalam kelas? Perasaan saya setelah melakukan perubahan dalam kelas, apalagi yang membuat yang seperti itu, yang menayangkan slide tentang materi-materi, jadi anak-anak itu senang ya, tapi seperti itu tetap dijelaskan karena itu cuma sekedar tulisan gitu. Jadi dijelaskan tapi mereka paham tentang pemerintah kan, tentang mengidentifikasi teks berita kan, unsur-unsurnya dicari, mereka sudah mengerti apa itu 5W1H. Kalau balik nanya lagi mereka sudah tahu 1 sampai 6 itu, sudah senang lah. Baik, artinya anak-anak senang Ibu Mahrika. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada strategi lain Ibu Mahrika? Kan kemarin sudah strateginya menggunakan PowerPoint. Apakah ada strategi lain yang mungkin bisa diterapkan nanti Ibu Mahrika dalam pembelajaran dengan topik yang sama untuk peserta didik, bagi peserta didik yang beragam? Contohnya peserta didik yang kalau kita kemarin kan Ibu Mahrika menampilkan PowerPoint itu kan mungkin untuk peserta didik yang audiovisual mungkin sangat mendukung. Tapi apakah ada strategi lain bagi peserta didik yang auditory atau yang suka mendengarkan atau suka ketenangan, maupun yang kinestetik yang suka bergerak, yang nggak bisa diam seperti itu? Apakah ada strategi lain kira-kira? Strateginya mungkin sama aja, tapi cuma ini menayangkan sebuah video mungkin dari YouTube atau dari berita-berita entah berita Metro, TV Kompas TV apa kayak begitu. Nah, mereka kan melihat langsung, itu berarti mereka tahu karena dari sana ada cerita, misalkan ada kejadian dalam cerita terjadi kecelakaan 2 remaja, ini kan mereka melihat langsung ada, jadi kelihatan ada 5 korban, jadi mereka tahu langsung karena langsung melihat nonton kejadiannya. Beda kan kalau slide kan cuma menjelaskan itu aja, nggak ada yang dilihatnya, menayangkan video langsung, jadi mereka tahu. Jadi itu yang apa, siapa pelakunya kelihatan, kapan kejadiannya sudah terlihat, sudah tertera dari suara mereka atau langsung dari tayangannya. Nah,
Oke, baik Bu Mahrika. Jadi Ibu Mahrika bisa mencoba menggunakan mungkin di slide-nya ditambahkan video, maksudnya Ya, seperti itu Bu Mahrika. video. Jadi nanti anak-anak yang punya keberagaman di dalam kelas, selain mereka bisa melihat teks, mereka bisa melihat gambar dan juga video langsung, contoh-contoh berita yang disampaikan Ibu Mahrika. Kemudian Ibu Mahrika, dari kemarin indikator yang ingin dicapai Ibu Mahrika, keberhasilan indikatornya adalah peserta didik itu dapat mengerjakan tugas ya, di dalam kelas dan memperoleh nilai 80. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih Bu Mahrika hasilnya kemarin dari sebelum Ibu Mahrika melakukan perubahan sampai dengan perubahan yang dilakukan Ibu Mahrika. Ibu Mahrika ceritakan. Hasilnya ya bagus, karena mereka kemarin kan sudah satu persatu ya, walaupun ke semuanya, paling ada beberapa orang aja yang maju ke depan menjelaskan apa, kan ada tugas, itu kan sudah diberikan saya contoh, jadi sudah ada tugas mandirinya, jadi mereka melihat yang di slide-nya itu mencari yang 5W1H itu ya lumayan lah, semoga jadi bisa sampai 80. Ya, kemarin juga kalau kita lihat mereka sudah berani maju ya, Bu berani Mahrika. maju sampai yang mau sendiri maju ke depan. Ya, betul sekali. Kemarin sudah saya lihat beberapa siswa ada inisiatifnya sendiri untuk maju ke depan. Kemudian mereka menceritakan tentang teks berita yang ditampilkan tadi dengan cara 5W1H kemarin ya. 5W1H itu artinya siapa, kemudian siapa, kapan, di mana, dan mengapa, bagaimana. Ya, Kita sudah mulai mengerti maju sendiri, Ya, betul. mau membaca apa yang mereka buat. Malah kemarin saya lihat kalau Ibu Mahrika kemarin menetapkan itu cuman 80 di mereka mengidentifikasi, malah ini mereka sudah masuk menganalisis. Saya lihat sudah mereka bisa menganalisis sebuah berita, kemudian menyampaikannya dalam menyimpulkannya. Kembali yang 5W1H itu. Artinya tugas atau hal yang ingin dicapai oleh Ibu Mahrika itu kelihatan sudah tercapai, bahkan melampaui yang Ibu Mahrika targetkan hanya mengidentifikasi. Kemudian Ibu Mahrika, yang terakhir, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu Mahrika selanjutnya setelah kegiatan supervisi? Tindak lanjutnya mungkin untuk lebih baik lagi, mungkin memenuhi strategi yang kan materi kan banyak. Kalau bahasa Indonesia biasanya ya beda teks apa itu dalam satu semester, misalkan semester ini ada sudah 4 ya, beda-beda lah strateginya. Ada yang prosedur, teks puisi rakyat tuh sulit lagi karena menganalisisnya sangat sulit. Jadi yang saya ambil sekarang cuma menganalisis teks berita. Tapi kalau dulu kurikulum 13 emang ada, tapi itu di kelas 8 salah. Itu nggak terlalu, belum paham mereka mengenai gurunya. Sekarang malah yang di kelas 8, di kelas 7 kurikulum merdeka ini malah ada teks berita. Jadi itu ya saya jelaskan, semoga kalau naik kelas lagi nanti mereka sudah paham, karena kan ada lagi pelajaran itu. Ya, artinya menggunakan strategi yang sekarang ya dari yang kelas 7 ini. Nanti strateginya mungkin bisa ditambah tadi seperti Ibu Mahrika bilang, menggunakan video dan beragam video tadi ya, strateginya. Baik Ibu Mahrika, pertanyaan selanjutnya, dari proses kita melakukan coaching, kemudian pra observasi, supervisi, dan kegiatan pada hari ini pasca observasi, apa kesimpulan yang dapat Ibu Mahrika sampaikan? Kesimpulannya, pertama, saya senang sebagai model. Karena selama ini kan mengajar cuma biasa saja di kelas. Karena ini kan ada segala, paling biasa mengajar cuma ceramah. Terus sekarang kan karena ada dari langsung, jadi ada membuat segala materi, membuat strategi. Jadi rasanya tuh senang aja. Jadi langsung diterapkan ke kelas yang sesuai dengan teks, dan menyimpulkan atau mengidentifikasi teks berita langsung itu mereka. Jadi melihat dari selama pasca itu sampai yang sekarang menurut Ibu ya baik, bagus.
semoga aja ke depannya lebih baik lagi dan aku juga bisa menerapkannya seterusnya lagi yang menggunakannya strategi berpikir juga untuk anak-anak untuk lebih baik lagi. Karena setelah saya sebagai model di situ melihat tuh anak-anak senang fokus gitu belajar ya. Biasanya kan mereka itu ribut atau apa, jadi karena fokus ada yang dilihat mereka atau apa itu mereka ya lumayan lah dalam belajar. Menurutku ya semoga terima kasih lah telah menjadikan saya sebagai model. Semoga berhasil sampai selanjutnya dan lulus dengan nilai baik. Ya, itu aja yang menjadi kesimpulan yang terakhir. Terima kasih banyak. Baik, mungkin satu tambahan lagi. Mungkin selama ini Bu Marika sudah pernah disupervisi, bahkan disupervisi oleh kepala sekolah. Mungkin apakah ada yang Ibu Marika yang bagian yang sama atau yang berbeda yang Ibu Marika rasakan? Supervisi itu dulu kurikulum 13 kan karena itu kan tidak di sini dulu sekolahnya, waktu itu di sekolah SMP 2 Beno 5. Di sana kan nggak ada yang segala LCD, segala yang potet, jadi sulit oleh jauh dari yang aliran listrik. Jadi ya biasa aja paling menggunakan NPT, dijelaskan seperti mengajar biasa. Itu aja. Waktu ibu melihat paling ibu Beli kan dulu tuh paling memberi yang dimana salahnya itu katanya sih mengelola kelas yang sangat sulit. Kata aku dalam hati itu dan setiap guru pasti kalau dalam mengelola kelas pasti sulit karena semua siswa beragam-agam berbeda-beda orangnya. Jadi ya itu pengalaman pertama ke kurikulum 13 kemarin itu jadinya baru sekarang lagi supervisi anak-anak calon Guru penggerak. ya. Nah itu aja, terima kasih baik. Oke, baik. Baik Ibu Mahrika, mungkin itu dulu yang akan kita sampaikan. Saya sangat bangga sekali dapat melakukan supervisi dan coaching dengan Ibu Mahrika. Saya melihat Ibu Mahrika luar biasa sekali di dalam kelas. Bagaimana Ibu Mahrika menyampaikan materi, bagaimana Ibu Mahrika mempersiapkan kelas, luar biasa sekali. Dan saya sangat bangga Ibu Mahrika juga walaupun dalam kesibukannya mau membantu saya di sini dalam proses coaching dan supervisi kelas sampai praobservasi ini. Jadi saya sekali lagi berterima kasih Ibu Mahrika, dan harapan saya Ibu Mahrika dan kita sama nanti bisa mengembangkan yang sudah Ibu Mahrika sampaikan, dan itu bisa menjadi contoh bagi guru-guru yang lain nanti di tempat kita. Mungkin bisa menggunakan pengalaman yang Ibu Mahrika gunakan ini, yang sudah berhasil ini, nanti bisa diterapkan di mata pelajaran lain. Saya ucapkan terima kasih Ibu Mahrika dan selamat pagi. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih pula, sama-sama. Demikianlah video aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu yang telah menonton video ini, dan silahkan memberikan masukan, komentar, dan saran atas aksi nyata yang saya buat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator calon guru penggerak Angkatan 7 Ibu Sasian Riani, dan juga kepada pengajar praktik Ibu Lorenawati SPD, dan juga kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tamyang Layang Ibu Eli Hawiyati SPDNM atas semua dukungan, support, dan bantuannya dalam pembuatan video ini. Terima kasih dan salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.